Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula solawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah psikologi keluarga, Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe, sekaligus yang terhormat kawan-kawan sekalian. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Keluarga dalam Islam, yang mana satu, pengertian keluarga dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, di mana di dalamnya ada perintah dan larangan. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri ada petunjuk-petunjuk kita untuk hidup dalam hidup di dunia ini. Nah, mengenai pengertian keluarga dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran telah menjelaskan ada 3 pengertian. Yang pertama ahlun. Ahlun sendiri yakni adalah keluarga yang bersifat nasab atau keluarga yang memiliki tali ikatan darah. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua ada kurba. Kurba sendiri ialah keluarga yang hubungannya kekerabatan, atau dalam istilah perdata itu hubungan kesamping. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Kemudian istilah yang ketiga sendiri ada asyirah. Asyirah sendiri adalah keturunan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asyirah ini dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, yakni wa azwajukum wa ashiratukum, dan istri-istrimu dan keluargamu. Nah, menurut Insinyur Munandar Sulaiman dalam bukunya ilmu sosial dasar teori dan konsep ilmu sosial menjelaskan bahwasanya keluarga itu ialah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Nah, menurut beliau, fungsi keluarga sendiri ialah berkembang biak, mensosialisasi, menjaga, mendidik anak-anak, serta merawat orang tua atau jompo. Adapun keluarga itu terdiri dari 2 orang, baik itu ikatan darah, baik itu ikatan kekerabatan, baik itu ikatan pernikahan, anak, adopsi, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan tentang keluarga secara singkat. Nah, kita masuk ke bagian B, yakni konsep pembentukan keluarga dalam Al-Quran. Al-Quran, sebagaimana kita jelaskan pertama tadi, yakni adalah segala petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, baik itu dari lahir sampai dengan maut menjemput. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, ketika kita hendak berkeluarga, Al-Quran telah menunjukkan
yakni cara-cara untuk mendapatkan keluarga yang baik itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Maksud dari ayat di atas ini yakni Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kita dapat lihat dari Nabi Adam dengan Hawa, laki-laki dengan perempuan. Maka tidaklah logis seorang muslim dan muslimah apabila dia menyukai sejenisnya sendiri, dan ini telah bertentangan dengan konsep yang telah dibuat oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat lain, dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka masih miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberi dan Maha mengetahui. Quran surah An-Nur ayat 32. Maksud dari ayat di atas, ketika kita sudah mendapatkan pasangan yang kita mau, ketika kita sudah mantap dengan pasangan itu, maka menikahlah dengan pasangan tersebut. Bagi orang-orang yang sudah mapan baik itu secara fisik dan rohani, ayat tersebut menganjurkan untuk kita menikah. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika kita hendak mencari pasangan maka lihatlah 4 hal tersebut. Bagi laki-laki ada 4 hal yang dilihat dari perempuan. Yang pertama yakni kecantikan, yang kedua harta, kemudian keturunan, dan ada yang keempat yang lebih penting yakni agamanya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menekankan untuk lebih memilih agamanya apabila ada perempuan seperti itu. Kemudian kita masuk ke C, konsep pembinaan keluarga dalam Al-Quran. Ketika kita sudah melalui yang namanya mencari jodoh, kemudian mencari kriteria yang pas atau yang sesuai dengan anjuran Al-Quran dan sabda Nabi dan anjuran Nabi Muhammad SAW, maka kita masuk ke pembinaan keluarga menurut Al-Quran. Sebagai manusia, tentulah kita memiliki paradigma. Ada manusia itu memiliki paradigma bahwasanya keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang memiliki banyak harta. Nah, dia melihat bahwasanya keluarga yang memiliki banyak harta tentu cenderung bahagia, tetapi dalam kehidupan kenyataan kita dalam berkehidupan ini, manusia yang banyak hartanya kebanyakan tidak bahagia, malah cenderung menimbulkan permasalahan dalam keluarganya, baik itu dalam harta waris maupun dalam hal-hal lain sebagainya. Nah, patutlah kita sebagai seorang muslim berpikir bahwasanya paradigma kita itu keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang memiliki banyak harta, tetapi keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya keluarga yang dekat dengan Allah itu akan mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini peran suami sangat penting. Ketika sudah memiliki keluarga, suami dituntut untuk yang pertama dalam membina yang pertama istrinya. Nah, istri di sini merupakan pasangan dari suami. Suami diharuskan untuk membina istrinya agar yang pertama senantiasa menjaga kehormatan dan atau harga dirinya. Seorang istri sebaiknya bila dipandang menyenangkan suaminya, semua dilakukan dengan ikhlas serta saling menghormati dan menghargai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maksud dari ayat di atas ialah seorang suami ketika menghadapi masalah dengan istrinya, maka hendaklah suami tidak menyalahkan istrinya secara penuh, tetapi gunakanlah tutur kata yang baik, gunakanlah cara pendekatan yang baik,
dengan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Quran itu, bisa jadi kita tidak menyukai sikap istri kita, padahal Allah Subhanahu wa taala padahal dalam diri mereka itu sendiri ada kebaikan yang tersimpan. Nah, kemudian dalam hal lain, sesuai dengan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Seyogianya pakaian itu adalah menutupi hal-hal yang tidak kita sukai atau dalam artian kata kekurangan. Semua pasangan, semua laki-laki dan perempuan tentulah memiliki kekurangan, baik itu suami memiliki kekurangan maupun istri. Dan setiap suami dan si perempuan itu tentu memiliki kelebihan, dan kelebihannya itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, seyogianya pasangan itu bagaikan ibarat pakaian, saling melengkapi. Yang satu melengkapi yang lain, yang kurang melengkapi yang lebih, dan yang lebih melengkapi yang kurang. Nah, kemudian apabila kita sendiri sudah bisa membina istri kita itu, maka hal selanjutnya yang dikatakan di dalam Al-Quran itu yakni membina anak. Anak itu sendiri merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang diberikan kepada pasangan suami istri, yakni baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka seyogianya barang yang diberi makalah kita harus jaga, dan didik sesuai dengan tuntutan agama Islam maupun norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu dapat kita simpulkan, yang pertama, pengertian keluarga dalam Al-Quran terdapat dalam 3 lafaz, yakni ahlun, yang kedua kurba, dan yang ketiga sendiri asyirah. Nah, yang kedua seterusnya, dalam pembentukan keluarga, Islam mengajarkan bahwa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka diperlukan langkah yang teliti dalam membentuknya. Yang pertama, dalam kita mencari pasangan, yang pertama kalau kita laki-laki maka carilah pasangan yang perempuan. Nah, ketika sudah dapat pasangannya ini, maka pilihlah sesuai dengan kriteria yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yakni 4 tadi. Nah, yang paling beruntung ialah orang yang memilih yang keempat, yang baik agamanya. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan perempuan tersebut, hal selanjutnya yang kita lakukan ialah dengan menikahinya, sehingga tidak timbul fitnah di antara masyarakat untuk berlama-lama dalam ta'aruf. Nah, ketika kita sudah menikahi perempuan tersebut, maka hal selanjutnya yakni pembinaan dalam keluarga. Dan untuk membina keluarga agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah juga dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana cara membina keluarga tersebut. Contohnya di dalam Quran surah Al-Baqarah 187 tadi dan Quran surah An-Nur tadi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya ketika membina keluarga itu, hal yang paling utama yang dilakukan itu ialah saling menghormati dan tidak saling menyalahkan antara satu yang lain. Kemudian bekerja sama untuk menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang aman, tentram, atau sering kita sebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.